Halo teman-teman, balik lagi kita ke video tutorial di mana video kali ini mau ngejelasin masih tetap tentang KineMaster, yaitu perbedaan antara resolusi, laju bingkai, dan laju bit atau disebut bit rate. Oke teman-teman, kenapa mau dibahas? Karena masih banyak teman-teman yang nanya di kolom komen atau di media sosial bahwa apa sih perbedaannya? Sedangkan pengetahuan tentang ini itu adalah pengetahuan tentang dasar kita untuk mengekspor sebuah file yang udah kita edit dari KineMaster. Jadi fatal banget kalau teman-teman nggak tahu. Selain itu ada aturan YouTube yang menjelaskan tentang standar ini. Oke, pertama kita langsung aja bahas dulu apa itu laju bit teman-teman. Kita tampilkan pengertiannya. Laju bit rate merupakan banyaknya data yang disimpan dalam bit dalam 1 detik. Istilah ini biasanya lebih akrab dengan BPS. Oke, atau bit per second. Semakin banyak BPS maka kualitas video dengan audionya akan semakin bagus. Nah, kita lihat di sini laju bitnya adalah 4,11 Mbps, berarti megabit per second. Berarti udah bagus banget nih teman-teman sebenarnya. Kayak gitu pengertiannya ya. Dan laju bit ini tuh emang berkaitan banget sama resolusi dan kualitas videonya teman-teman. Kayak gitu. Jadi semuanya akan bagus karena salah satu faktor yaitu bitrate. Oke. Dan konsekuensinya kalau bitrate-nya kecil tuh seperti apa atau besar. Jika kamu mengurangi nilai bitrate-nya maka akan semakin buruk kualitas video tersebut dan sebaliknya. Namun, semakin banyaknya bitrate tadi, maka ukuran file teman-teman akan semakin besar. Berarti benar dong teorinya tadi dengan pengertiannya bahwa semakin bagus video, resolusi dan kualitas videonya, maka semakin gede juga file teman-teman untuk diupload. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah laju bingkai. Nah, laju bingkai ini ada dari 60 sampai ke bawahnya teman-teman. Apa dulu pengertiannya? Frame berkumpulan garis-garis horizontal dalam video untuk membuat gambar kita itu utuh. Gambar tersebut terbagi dari dua, itu bagian lower file dan upper file. Kemudian kedua bagian itu akan digabung menjadi gambar utuh tanpa interlace atau ruang kosong. Nah gitu teman-teman, jadi dia tuh sebuah kumpulan gambar dalam satu garis-garis horizontal. Nah terus yang kita bahas adalah apa itu satuan daripada frame atau laju bingkai ya teman-teman. Kita lihat apa pengertiannya. Nah, singkatan frame per second adalah ukuran banyaknya gambar yang tampil pada video dalam 1 detik. Jadi kesimpulannya adalah video akan semakin halus tampilannya jika makin besar fps-nya. Kalau misalkan teman-teman sulit memahaminya, kita pakai contoh teman-teman. Ketika zaman dulu TV-TV itu masih jadul ya teman-teman, masih TV tabung dan lain sebagainya. Maka di TV-TV itu teman-teman kelihatan banget banyak garis-garis ya teman-teman, garis-garis halus. Nah itulah yang dinamakan EVS dengan rasio kecil, atau bisa disebutkan kalau bahasa gaulnya sekarang patah-patah teman-teman, gambarnya itu tidak halus atau videonya itu kurang bagus ya teman-teman. Nah kita bersyukur banget dilahirin udah dengan teknologi yang sangat canggih. Jadi kalau kita melihat suatu video atau gambar rekaman sekarang sangat halus dan sangat bersih, itu adalah berkat daripada EVS-nya itu sangat bagus teman-teman. Jadi ini juga harus diperhatikan oleh teman-teman supaya video teman-teman enak dilihat oleh para penonton. Oke. Nah yang paling tinggi itu laju bingkai itu dari 60 ya kalau nggak salah teman-teman sampai 15 kayak gitu. Nah apa yang ini lagi nih yang disebut PAL? PAL ini merupakan identitas dari sebuah format video. Bagaimana video itu dibuat kayak gitu teman-teman.
Video dengan format PAL akan memiliki 25 frame per detik. Jadi, jika kamu akan membuat sebuah video dengan format PAL, maka untuk merender 1 detik video kamu harus memiliki settingan 25 frame pada timeline aplikasi video kamu dan 100 frame untuk 4 detik. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini untuk format file. Berarti untuk format file tuh sebenarnya udah bagus banget sebenarnya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian emang belum puas, ya teman-teman bisa lebih-lebih pakai yang misalkan di 60 ya teman-teman. Berarti itu kualitasnya emang bagus banget teman-teman dan recommended banget. Jangan tanya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakai yang 15 ya bisa simpulkan sendiri. Oh, terus keuntungannya ya teman-teman, kalau kita misalkan pakai format yang bagus, nanti di video teman-teman itu bisa berbagai banyak pilihan ya nantinya. Nanti saya tunjukkan ya gimana perbedaannya. Kalau misalkan kita pakai format yang rendah, teman-teman gak bisa naik atau gak bisa pakai yang lebih bagus ya teman-teman kayak gitu. Nanti kita buktiin di resolusi ya nanti teman-teman gimana itu dan apa itu ya. Oke, kita lanjut sekarang ke pembahasan tentang resolusi video. Oke, apa pengertiannya? Kita saksikan. Nah, pada gambar di samping ini teman-teman ada beberapa pilihan kan dari 144 hingga yang tertinggi di 1040 ya teman-teman. Kalau di sini sih nggak kelihatan 144 mah. Empat-empatnya. Semakin tinggi resolusinya sebagai tajam dan bagus kualitas gambar atau video yang ditampilkan. Nah, mungkin teman-teman udah kegambarkan dengan pengertian yang sedikit ini aja tuh kayak gimana. Nah, kita bakal jelasin lebih dalam. Itu tuh kayak gimana sih sebenarnya resolusi itu, tajam tuh apanya sih sebenarnya. Oke, kita lanjut ke kedua. Di dalam penulisan resolusi layar itu standarnya bukan istilah lebar dan tinggi. Makanya nggak boleh kebalik nih. Biasanya di YouTube pakainya kan 16/9. Jadi jangan salah teman-teman ya kalau dibaliknya 9/16. Nah, kalau misalkan kita menemui tulisan 1280 dikali 720 pixel itu artinya ke samping dan ke pinggir landscape teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kalikan itu ada 1280 titik ke bawah dan akan menjadi bentuk portrait ya teman-teman kayak gitu. Nah, itu adalah resolusi. Jadi ukuran bentuk layar. Nah, kalau ketajamannya itu seperti apa? Kita asumsikan seperti ini ya teman-teman. Nah, lebih gila lagi teman-teman kalau kita pakai Full HD. Kalau dikaliin ada 2 juta titik warna atau lampu dalam satu screen. Ini tuh udah menghasilkan kualitas gambar yang sangat tajam dan detail teman-teman. Bayangkan kalau misalkan itu 8K ya, atau 33 juta warna dalam satu screen. Wah, nggak kebayang banget ya teman-teman, jelasnya itu gambar seperti apa itu udah nggak kebayang banget. Nah, langsung kita mengetahui nanti standar dari YouTube-nya untuk biar video kita bagus. Nih saya tampilkan sedikit teman-teman. Nah, ini standar untuk video HDR ya teman-teman, dari mulai bitrate dan lain sebagainya. Nah, ini juga untuk SDR. Nanti teman-teman bisa pelanin aja sendiri ya. Nah, gitulah standar-standar yang dikasih atau direkomendasikan oleh pihak YouTube sehingga kualitas teman-teman atau video teman-teman bisa dengan baik dilihat oleh penonton. Begitu aja teman-teman. Video kali ini jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, comment, like, and share teman-teman. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak teman-teman.